Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Karena kita akan membicarakan menang atas pencobaan. Bagian ini kita pikirkan bersama-sama untuk secara fair. Kita melihat realita hidup. Dan juga secara fair bagaimana kita sebagai orang Kristen beriman menjalaninya. Setelah Kristus mendemonstrasikannya. Nah, menang atas pencobaan. Nah, bagian yang akan kita baca adalah di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 11. Matius 4, 1 sampai 11. Nah, subtema pertama kita akan membaca, dan Yesus pun dicobai. Yaitu ayat 1 dan ayat 2. Begini firman Tuhan. Matius 4 ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nanti ayat 1 sampai 11 ini kita akan membahasnya 4 kali. Bagian pertama kita bahas ayat 1 dan ayat 2. Nah, menarik sekali ketika kita membaca kalimat ini, saudara-saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang membawa Yesus? Roh mana ini? Roh Kudus. Ya. Maka Roh Kudus bukan roh setan. Roh Kudus bukan roh iblis. Membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Kalimat ini sekilas kalau kita dengar menjadi sesuatu yang tidak enak kan. Lah, kok Yesus itu dibawa untuk dicobai? Kan gitu. Ya. Bagaimana ini bisa? Yesus dibawa untuk dicobai. Mestinya kalau Roh Kudus itu datang bukan mencobai dong. Roh Kudus itu datang ya untuk memberkati. Roh Kudus itu datang untuk ya menghibur kayak gitu ya. Memberitahu. Lah ini kok jadi lain? Nah, oleh karena itu saudara dalam bagian ini, mari sebagai orang percaya kita melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Tidak boleh mengambil sepotong-sepotong dari bagian-bagian Alkitab yang akhirnya berbenturan dengan yang lainnya. Misal, kalau kita mengatakan Allah tidak pernah mencobai, kan jadi repot urusannya. Karena Allah mencobai Abraham di dalam kitab Kejadian. Dan sekarang Roh, malah Yesus yang dicobai, kan begitu ya. Nah, ini sudah pernah saya bicarakan dalam topik pencobaan. Bahwa kata pencobaan itu dalam bahasa Ibrani mengandung 2 akar kata. Ya, coba itu bisa menjadi konotasi negatif dan positif. Kalau positif, mencoba dalam mengerti bagaimana itu ujian. Kamu berhasil apa tidak. Yang kedua, mencoba untuk menjatuhkan. Ya, jadi dia membuat sesuatu sebagai sebuah perangkap. Gitu. Sehingga jangan terjebak pada kata-kata saja. Jadi dalam terminologi Ibraninya sih itu nggak ada masalah. Nah jadi, kalau dikatakan Yesus ya dibawa oleh Roh Kudus, nggak ada yang salah kan. Tetapi pencobaan ini adalah bagaimana sebetulnya menunjukkan kepada dunia kemampuan yang luar biasa dari Yesus Kristus, yaitu dalam hal ketaatannya. Bagaimana dia memelihara sebuah panggilan di dalam dirinya ketika dia memainkan peran di dalam kemanusiaannya sebagai anak Allah, sebagai hamba Allah, sebagai anak manusia. Nah, oleh karena itulah ketika dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, saudara jangan berpikiran negatif, tetapi justru mari kita melihat bagaimana ada pimpinan-pimpinan yang berbeda dengan yang kita bayangkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan, kita garap di tengah-tengah kehidupan, kita demonstrasikan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita demonstrasikan menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi dunia. Nah, oleh karena itu yang menjadi perlu bagi kita pertama sadari adalah bahwa ketika kepahitan, kesedihan, pencobaan itu datang. Jangan lupa, bisa jadi Roh Kudus yang membawa kita ke situ untuk menghadapi itu. Supaya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita bisa melewati itu. Itu yang saya maksud adalah persoalan. Entah apapun persoalan itu dalam kehidupan saudara masing-masing. Nah jadi menarik sekali saudara. Bagian-bagian penting di dalam kekristenan itu ternyata tidak akan ada satu iman bertumbuh tanpa sebuah proses mewarnai perjalanan iman itu sendiri. Maka proses demi proses itu bisa menjadi satu proses yang disebut pasang surut. Ya, tikung kiri, tikung kanan, jatuh bangun. Mengalami berbagai kegoncangan-kegoncangan yang membuat orang tiba pada satu titik yang jelas. Untuk menemukan kesejatian, menemukan kekuatan, menemukan kemenangan. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pikirkan bagian-bagian seperti ini secara serius di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita. Bahwa dia Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mengerjakan banyak karya untuk kita di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu. Tidak menjadi penting bagi kita. Masuk atau tidak masuk ke dalam pencobaan. Ada atau tidak ada pencobaan. Tapi menjadi penting bagi kita. Siapa yang membawa kita ke sana? Karena ada kemungkinan kedua, hawa nafsu kita lah yang membawa kita ke dalam pencobaan. Itu bisa loh. Nah ini urusan menjadi berbeda lagi.
Jadi bukan Roh Kudus membawa kita ke dalam pencobaan, tapi hawa nafsu kita. Diri kita sendirilah, keputusan kita lah yang membawa kita ke dalam pencobaan. Kalau ini yang terjadi, hancurlah kita. Maka dikatakan jangan mencobai Tuhan. Maka rontoklah kita. Kita yang seharusnya bergantung kepada ketetapan Tuhan, melakukan yang Tuhan perintahkan. Sekarang kita gambling untuk melakukan sebuah tindakan. Dan akhirnya kita hancur di dalam hal itu. Karena memang pencobaan itu tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk kita. Tapi kita menciptakannya sendiri menjadi lubang yang menghancurkan kita. Kenapa bisa orang mencobai seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena si setan tidak akan pernah diam. Dia coba akan menawarkan berbagai argumentasi yang menarik untuk manusia bisa berbuat dosa. Nah, argumentasi yang menarik tadi diberikan kepada manusia. Maka manusia berasumsi dan di dalam asumsinya dia mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang diambilnya pasti keputusan yang membenarkan dirinya. Untuk apa dan kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Dan untuk mengesahkan tindakannya, membuat tindakan itu seperti tindakan beriman dan Kristiani, maka berdoalah di atas tindakan itu. Padahal faktual jelas-jelas, tindakan itu sudah jelas salah kok. Masa sih ada orang berdoa, Tuhan tolonglah aku ini mau menipu. Ya, kalau itu kehendakmu jadilah, kalau tidak janganlah. Apa bukan gila kalau begitu saudara? Sudah tahu mau nipu kok berdoa. Tetapi berapa banyak sebetulnya orang terjebak dalam lakon seperti itu. Maka itu yang disebut mencobai dirinya. Bagaimana Tuhan mau menyertai dia? Orang jelas-jelas kok dia mau merencanakan sebuah dosa. Iya kan? Tetapi dosa itu bisa dibuat samar. Lalu semakin disamarkan lagi dengan doa-doa tadi. Sifat-sifat yang kelihatannya Kristiani dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini yang saya sebut juga. Orang-orang yang mungkin ada di ruang ibadah. Tetapi sudah menjorokkan, menajiskan dirinya di dalam jerat topeng kemunafikan. Maka ia sudah sedang mencobai Tuhan. Maka ia akan hancur di dalam pencobaan-pencobaan yang diciptakannya sendiri. Jadi jangan bilang setan membawa ke dalam pencobaan dan setannya sangat kuat. Omong kosong itu. Yang kuat itu Tuhan. Kalau kita gagal ya sudah jelas lah. Karena kitanya bukan setannya yang kuat. Kitanya tidak mau berpegang kuat kepada Tuhan yang kuat. Yang memegang kita dan menjamin kita menjadi kuat selama kita berpegangan ke tangan yang kuat. Itu tangan Tuhan itu. Tetapi kita tidak akan pernah kuat. Kita akan cenderung lemah, rontok, hancur. Kalau kita tidak bergantung kepada dia. Tuhan yang kuat itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagian pertama yang perlu kita pelajari dari bagian ini adalah kesadaran yang utuh. Bahwa Roh Kudus bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi juga diri kita sendiri bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi seperti yang sudah saya katakan, kalau diri membawa ke dalam pencobaan maka hancurlah kita. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita ke dalam pencobaan. Ya. Kita harus selalu mengingat konteks tidak ada pencobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita jatuh jangan lupa kita sudah menciptakan pencobaan. Dan pencobaan yang kita ciptakan pasti melewati batas kemampuan kita. Karena memang sudah mencoba itu. Tuhan biarkan ambruk kita. Tapi pencobaan yang datang oleh izin Tuhan itu tidak ada yang lebih dari batas kemampuan. Sebagai sebuah proses pengujian menuju kepada pertumbuhan kesejatian keimanan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Roh Kudus membawa kita ke dalam pencobaan, jangan dong buru-buru marah. Orang dipimpin Roh Kudus kok. Iya kan? Roh Kudus yang membawa kita. Kenapa kita marah? Roh Kudus membawa kita. Kenapa kita keberatan? Kalau Roh Kudus sudah jelas memimpin kita. Ya, seperti Yesus dipimpin ke padang gurun. Yesus kan gak berdoa. Jangan ke padang gurun dong. Berat nanti itu. Kan tidak. Ayo dong ke tempat yang lebih bagus, yang lebih manis, lebih baik gitu kan. Masa ke padang gurun? Tidak. Yesus tidak protes. Saudara. Artinya kesadaran penting bagi kita untuk menyadari sebetulnya siapa yang memimpin kita, siapa yang menuntun kita di dalam jalan kita, dan kenapa kita tiba pada titik di mana kita ada. Siapa yang memainkan peran itu? Nah, ini mesti dipikirkan dengan serius, saudara yang kasih. Kalau tidak, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Kita rusak dalam kehidupan kita. Tetapi, dengan oleh dan untuk, di dalam kasih yang utuh, kita bisa kuat oleh karena pertolongan Tuhan itu sendiri. Kita akan dimampukan memainkan peran kita, saudara. Peran untuk memenangkan pertarungan yang ada. Sehingga sungguh-sungguh itu menjadi sebuah sukacita, kekuatan yang luar biasa. Membuat kita mengalami kepuasan. Karena apa? Dipimpin, dituntun Roh Kudus memasuki pertempuran yang jelas pasti kita mampu untuk melakukannya. Karena Roh Kudus yang membawa kita ke sana. Bahkan
Pencobaan itu kita butuhkan di dalam proses pertumbuhan iman kita. Ya. Jadi agak aneh bukan? Kalau kemudian kita marah dan kecewa terhadap pencobaan yang datang itu. Yang terang-terang atau jelas-jelas sebetulnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Bukankah kita sering kali marah karena kita berkata begini, loh Tuhan, aku ini makin baik, makin dekat kepadamu. Dulu aku tidak pernah berdoa, sekarang berdoa. Dulu aku jarang ke gereja, sekarang rajin ke gereja. Tapi kenapa sesudah aku dekat padamu, lalu aku mengalami problema ini, persoalan itu. Kok makin berat? Orang kan biasa bilang, memang iyalah, makin dekat Tuhan badannya makin kuat. Itu kalimat tidak salah. Tidak salah dalam pengertian sebetulnya bukan badainya makin kuat. Tapi untuk proses pertumbuhan kita memerlukan itu memang. Lah kalau nggak ada itu gimana kita mau bertumbuh? Pohon itu kuat akarnya atau tidak, Anda bisa buktikan kalau angin bertiup, rubuh apa enggak dia. Selama angin nggak bertiup, kelihatannya gede, mah gede-gede aja. Ya. Tapi coba angin bertiup, yang gede itu pun bisa ambruk. Karena apa? Karena tidak berakar kuat. Tampak dari luarnya saja hebat, tapi keropos di dalamnya. Nah oleh karena itulah di dalam bagian-bagian seperti itu, saudara. Justru bagaimana kita menyikapi dengan paradigma yang baru, melihat pencobaan justru bagian yang kita perlukan di tengah kehidupan dalam proses pertumbuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyadari itu sebuah kebutuhan, kita tidak bisa menjadi maniak. Artinya, menambah-nambah beban pencobaan yang Tuhan berikan. Memang mula-mula itu datang dari Roh Kudus yang membawa ke dalam pencobaan. Tapi ditambah-tambahnya dengan beban, supaya kelihatan semakin wah dan semakin luar biasa. Dia desain sendiri masalah. Nah kalau kemudian gara-gara itu lalu hancur dan jatuh, jangan salahkan juga Tuhan. Karena Tuhan memberi 10, saudara mendesain supaya tampak luar biasa, menderita dan sulitnya. Saudara bikin 13 atau 15. Ya rontok kan gitu saudara. Nah oleh karena itu biarkan Roh Kudus itu memimpin kita, menuntun kita, memainkan peran yang harus kita mainkan. Maka roh itu dikatakan membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Di dalam puasa yang akan dilakukannya berkepanjangan dan tidak ada henti. Maka dalam semangat seperti itu, harusnya kita orang-orang percaya belajar bagaimana beriman teguh kepada Tuhan, menikmati berbagai kesulitan, kepahitan yang muncul, datang silih berganti dalam hidup ini. Karena dengan demikianlah sebetulnya kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa memang kita hidup dalam sukacita Tuhan, kita hidup dalam kebahagiaan Tuhan, dan kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dunia melihat bagaimana komitmen yang begitu kuat menumbuh kembangkan, mendemonstrasikan iman yang sejati. Kan itu sebetulnya. Dan ini kita perlukan untuk kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan ini. Supaya orang dunia tahu bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita. Nah kalau begitu, bagaimana saudara bisa minta lari daripada persoalan supaya nggak ada persoalan dalam hidup? Kan nggak fair sebetulnya itu dalam doa kita kan. Mestinya kan kita berdoa, jangan bilang jangan ada persoalan dong. Tapi kita berdoa, Tuhan kalau di dalam kelemahan kekurangan kami muncul berbagai persoalan, tolong kami kuat tangguh mengatasinya. Nah paradigma seperti ini penting supaya kemenangan atas pencobaan itu betul-betul kita pahami, bukan sekedar sebuah retorika atau semangat-semangatan. Tapi menjadi sebuah konsep yang utuh, yang bertumbuh di atas iman yang sejati kepada Tuhan. Nah ini menjadi penting saudara. Oleh karena itulah, kelaparan, kepahitan yang dialami Yesus dalam pencobaan itu, di dalam puasa yang dikerjakannya itu, harus dipahami sekali lagi oleh terang dan pimpinan Roh Kudus yang membawa dia ke sana. 40 hari, 40 malam harus dilewatinya. Roh Kudus yang membawa dia ke sana. Ya. Bukan kakinya mengayunkan langkah semau-maunya, tidak. Bukan dia senak perutnya memilih apa yang mau dilakukannya, tidak. Banyak hal lain yang perlu dikerjakan Yesus bukan. Tapi Yesus kerjakan apa yang diajarkan Roh Kudus. 40 hari. Jadi dia lewati itu semuanya. Nah, oleh karena itu menarik sekali untuk kita sikapi di dalam kehidupan kita dalam zaman modern sekarang. Pertama yang kita bisa belajar untuk menang atas pencobaan adalah taat kepada pimpinan roh. Kemanapun kita dituntunnya, dipimpinnya jangan protes. Termasuk kalau kita dipimpin ke tempat yang pahit, yang sakit, yang getir. Jangan marah, jangan protes. Terima itu menjadi bagian proses dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, menang atas pencobaan itu artinya adalah peka kepada suara roh Tuhan. Bagaimana saudara tahu yang saudara alami itu dari Tuhan apa bukan? Nah itu kita mesti peka. Mengukurnya tentu dengan kebenaran firman. Hati-hati mencermati setiap kata. Dan mulai lihat, jangan. Kan gitu. Ada sesuatu yang terselubung di balik semuanya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, taat kepada pimpinan Roh Kudus tanpa reserva itu menjadi penting dalam kehidupan kita.
Dalam kejujuran, kesungguhan motivasi kita. Ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi penting bagi kita adalah ketika Roh memimpin kita, yakinlah. Roh yang bawa udah pasti menang lah. Apalagi yang bisa lebih besar dari Roh itu. Kalau dia tahu oleh Allah itu, dia tahu apa yang kita jalani. Kan kita cuma bagian kecil daripada sebuah bentuk kehidupan yang besar itu kan. Kita cuma bagian kecil daripada bentuk satu kehidupan dunia ini. Tetapi Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya lebih besar dari semuanya. Kita memang lebih kecil dari dunia, tetapi Allah lebih besar dari dunia. Nah, di dalam lebih besar dari dunia dia mengendalikan, yakinkanlah dirimu yang lebih kecil. Maka kau sebagai yang lebih kecil tertambat pada yang sangat besar. Maka kita mempunyai kekuatan pengharapan dalam kehidupan. Itu loh saudara. Karena itu pimpinan Roh Kudus harus diyakini penuh. Bukan dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan dengan kasat mata bisa kita lihat. Tapi bukan itunya. Justru bagaimana mata iman yang bernama yakin itu terbuka mencermati apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Sehingga sungguh-sungguh dari semuanya itu kita tetap waspada, tetap ada kontrol yang seharusnya. Sehingga kita mampu mengendalikan diri kita, memainkan peran kita dengan cara yang pas dan tepat. Jadi saudara yang kekasih, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk memainkan peran sebagai orang yang akan kelaparan dan kehausan. Wow, luar biasa sekali. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Tapi dinikmatinya sebagai sebuah proses pertumbuhan yang saya sebut di depan tadi. Dinikmati oleh Yesus sebagai proses yang harus dilewatinya. Sekaligus menjadi satu model bagi kita anak-anak percaya. Supaya hidup kita betul-betul berjaga-jaga dan terus berhati-hati seperti apa yang dilakukan para pendahulu kita. Sehingga mereka betul-betul menjadi kuat dan tangguh di tengah-tengah kehidupannya. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya bagian-bagian seperti ini perlu kita pikirkan. Jangan merengek seperti yang saya sudah katakan. Jangan terlalu cengeng hanya karena berbagai persoalan. Selama engkau benar, selama engkau tepat, maka menanglah atas persoalan-persoalan yang kau hadapi. Menanglah atas pencobaan-pencobaan yang datang. Selama engkau hidup benar di dalam keyakinan firman yang sejati. Gitulah. Ya. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini mari kita nikmati, mari kita lihat baik-baik. Kepahitan, kesulitan hidup harus dicermati. Pasang surut, naik turun harus dicermati. Sehingga kita menemukan kesejatian pimpinan Roh Tuhan bagi kita. Oleh karena itulah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus selalu diberikan pencerahan dan kekuatan. Untuk mengerti dan menanggung apa yang sedang terjadi. Mereka menjadi orang-orang yang ekstra ditaruhnya sana. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih. Mari kita pahami dengan utuh dan dengan sungguh. Kristus yang mengasihi kita. Kristus yang mencintai kita. Mana mungkin membiarkan kita sendiri. Dalam cinta, kasih dan semangat seperti janjinya. Kemanapun kau pergi akan menyertai engkau. Dan itu yang dilakukan Roh Kudus juga dalam hidup kita. Dialah yang menyertai kita. Dialah yang memimpin kita. Dialah yang menghibur kita. Saya percaya sekali kalau semua orang di dalam kehidupan ini mempunyai perspektif yang sama. Hidup kita tidak pernah sendiri. Roh memimpin kita. Dan itu juga bukan sekedar ucapan klise begitu ya. Yang kita ucapkan dengan mulut bibir kita tetapi tidak dalam kenyataan keseharian kita. Tapi biarlah itu menjadi bagian yang kita demonstrasikan di dalam kehidupan kita. Bagian yang utuh kita tampilkan. Bagian yang utuh kita demokan. Ini loh hidup Kristen itu. Begini. Maka kita berdoa mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga semua bisa kita nikmati di dalam takut dan terang akan Tuhan itu. Maka saudara yang kekasih. Sekali lagi saya katakan. Roh yang memimpin kita akan memberikan kekuatan, kegairahan, pengetahuan yang utuh. Untuk memainkan peran, memenangkannya. Sekali lagi. Untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Khususnya mereka yang belum mengenal Kristus. Tetapi juga bagi mereka yang mengenal Kristus. Tapi terbenam, jatuh bangun dalam kehidupannya. Akhirnya kan kalau begini perspektifnya jadi berbeda ya. Dalam tanda petik nih ya. Dalam tanda petik, sekali lagi dalam tanda petik. Bisa-bisa kita kecanduan masalah kan. Iya toh. Oh iya asik nih kalau ada masalah nanti Tuhan tolong kan gitu. Tapi saya ingin mengatakan. Bukan kalau ada masalah Tuhan tolong. Tuhan tolong kamu membawa kamu ke dalam masalah. Jadi harus hati-hati juga kan kita. Kalau kita cari-cari masalah, itu memang masalah berat sendirilah. Kita akan repot sendiri, hancur sendiri. Karena apa yang kita kerjakan dengan cara seperti itu. Kalau Tuhan gak suruh, jangan coba-coba. Tapi kalau Tuhan suruh, jangan tunda-tunda. Go ahead. Nah biarlah Roh Kudus yang menuntun membimbing Yesus ke padang gurun. Ia sama juga menuntun membimbing kita di zaman sekarang. Hanya saja bedanya. Yesus memenangkan pertempuran, pertarungan, pencobaan itu. Tapi kita kalah dan gagal di situ.
Karena itulah paradigma baru perlu kita bangun, menang atas pencobaan. Menjadi sebuah kekuatan keyakinan yang penuh dalam kehidupan kita. Akhirnya saudaraku yang kekasih, sekali lagi bagi saudara yang mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran, kesendirian, demi Tuhan yang hidup. Jangan terikat dan mengikat diri kepada bagian-bagian seperti itu. Tapi belajarlah untuk keluar dari seluruh persoalan yang ada. Berteriak kepada Tuhan, meminta kekuatan, percayalah. Kasih dan kuasanya akan memenuhi seluruh warna harmoni hidup kita. Dan kita ikut hidup memuji dan memuliakan Dia Allah yang ajaib itu. Karena itu saudaraku yang kekasih. Hidup ikut Tuhan itu kan indah. Memang betul indah. Tetapi memang menjadi tidak indah karena kita tidak memahami keindahannya. Menjadi tidak indah karena kita tidak bersyukur atas keindahannya. Maka saya pikir setiap kita menjadi perlu untuk berdoa. Bagaimana kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Melakukan kehendaknya hanya untuk puji hormat bagi namanya. Bukankah itu indah? Wow. Saudaraku yang kekasih. Jangan tertekan. Jangan terikat pada persoalan itu. Ia akan membuat semua indah pada waktunya. Itu kalimat Dia. Karena itu bersabarlah menunggu. Hapus air matamu. Angkat kepalamu. Katakan satu kata. Tuhan, ini aku. Lakukan apa yang Kau mau. Bawa aku ke tempat yang Kau suka. Jadikan aku seperti apa yang mau Tuhan aku jadi. Maka saya percaya hidup akan bahagia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah persoalan kami, banyak sekali pasang surut yang kami alami, membuat kami kecewa, takut, ngeri terhadap hidup ini. Tapi dengan jujur pula kami harus mengaku kamilah yang sering kali salah dalam kehidupan ini. Iman tidak kuat. Persiapan-persiapan kami yang menjadi kurang dalam kehidupan kami menghadapi berbagai persoalan. Membuat kami terombang-ambing di tengah-tengah kehidupan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami boleh menjadi laskar yang tangguh, menang atas pencobaan. Sehingga sungguh di dalamnya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati seluruh pendengar yang terkasih di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ucap syukur dan berdoa kepada Tuhan di surga. Amin.